Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi. Nah, kali ini kita akan masuk di pertemuan ke-6. Nah, sebelumnya kita sudah bahas pemikiran ekonomi di masa praklasik. Nah, sebelumnya juga bahas tentang merkantilisme, skolastik, dan sekarang kita akan membahas mengenai mazhab Fisiokrat. Oke, dengan dosen pengampu saya sendiri Desita Gumanti, MPDE. Nah, untuk lebih mudah kita membedakan antara pemikiran ekonomi aliran merkantilisme versus Fisiokrat. Nah, kita cukup mudah membedakannya karena pemikirannya itu sangat jauh sekali perbedaannya ya. Nah, kita lihat di merkantilisme itu menganggap bahwa sumber kekayaan suatu negara adalah berdasarkan perdagangan luar negeri. Nah, itu menurut pemikiran merkantilisme. Nah, berbeda dengan Fisiokrat. Nah, kalau Fisiokrat mereka menganggap sumber kekayaan itu senyata-nyatanya itu berasal dari sumber daya alam. Nah, kemudian di sini kenapa Fisiokrat itu mereka menganggap sumber daya alam itu adalah kekayaan utama ya. Nah, Fisiokrat itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata Pisia yang artinya alam dan juga kretain ya, atau kretos artinya kekuasaan. Nah, jadi berdasarkan harfiah ini kita lihat bahwa supremasi alam. Nah, mereka percaya bahwa sumber alam itu adalah sumber dari kekayaan. Nah, mereka juga percaya bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan, penuh keselarasan dan juga keharmonisan. Nah, bahwa sistem perekonomian itu mirip dengan sistem yang ada di alam yang harmonis. Nah, jadi tindakan manusia itu akan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi akan berjalan harmonis saja. Nah, makanya nanti akan kita lihat di kaum Fisiokrat karena kegiatan perekonomian itu selaras sesuai saja dengan proses alam gitu ya. Jadi memang tidak dibutuhkan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Nanti itu poin utama dalam Fisiokrat. Nah, kita lihat ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat ini terkenal. Nah, pertama, pengikut aliran Fisiokrat menganggap teori yang mereka bangun itu bersifat objektif ilmiah, nah, dan berhasil menyusun satu pandangan tentang ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Nah, ingat ini ada istilah laissez-faire. Nah, ini adalah kajian yang menarik dan memberi corak pada ekonom klasik berikutnya. Nah, nanti ini adalah dasar dari pemikiran Adam Smith ya. Kita tahu Adam Smith itu adalah tokoh pemikiran ekonomi klasik. Nah, inilah awal muncul atau istilahnya yang menjadi dasar istilah laissez-faire. Kemudian, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro. Nah, yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan juga bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Nah, ini ya, mereka percaya dengan keselarasan dan keharmonisan alam. Jadi pemerintah itu tidak perlu campur tangan. Nah, jadi yang seperti Ibu sampaikan tadi, ini adalah cikal bakal dari perekonomian bebas. Nah, bahwa Adam Smith itu dia mencetuskan perekonomian bebas dengan invisible hand, ada tangan-tangan tidak terlihat mengatur pasar. Nah, dengan laissez-faire, laissez-passer artinya biarkan saja semuanya terjadi, biarkan semuanya berlalu, jadi kita mengikuti alur. Nah, seperti itu bahasa sederhananya ya. Pemikiran ini lahir sebagai reaksi dari merkantilisme yang memajukan industri tapi pertaniannya diabaikan.
Nah, karena fisiokrat ini mereka kekayaan itu berasal dari sumber daya alam, jadi mereka sangat fokus kepada pertanian dan mereka sangat memajukan pertanian di sini sebagai kontribusi terbesar dalam satu perekonomian ya. Nah, kritik terhadap merkantilisme semakin meluas karena pajak yang semakin memberatkan rakyat untuk mendukung pengeluaran negara masa Louis ke-14, klan Perdana Menteri Colbert. Oke, nah ini juga lebih jelasnya di tabel merkantilisme dan fisiokrat. Nah, di merkantilisme, petani itu digencet dan juga diharuskan membayar pajak yang tinggi. Kemudian ada pungutan-pungutan liar. Nah, pemerintah memberikan hak khusus. Nah, jadi ada hak istimewa terhadap pemilik tanah dan juga saudagar. Nah, jadi yang ditindas di sini adalah petani ya. Kaum merkantilisme yang menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara itu adalah surplus atau keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Nah, jauh berbeda dengan pendapat fisiokrat. Nah, kaum petani yang paling produktif, nah sementara kelas tuan tanah itu sebagai penghisap semata karena mereka memperoleh hasil itu tidak melalui kerja. Mereka hanya menyewakan tanah gitu ya. Kegiatan industri hanya mengubah bentuk atau sifat barang, jadi kegiatan perdagangan itu dianggap tidak produktif. Juga karena ada kegiatan distribusi saja hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi Kuisnay menganjurkan agar kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah itu juga harus memperhatikan taraf kehidupan petani. Ya, bagus sekali kalau sebagai di negara kita, negara agraris, nah di mana sebagian besar penduduk kita masih banyak yang bertani. Nah, ini cocok ya. Oke, kemudian pemikiran kaum fisiokrat yang menonjol adalah perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi. Nah, tentang teori nilai dan harga. Jadi ada 3 dibagi di sini. Nah, nanti juga akan lebih jelas di ahlinya ini ya mengenai tabel ekonomi ini. Ada 2 ahli di fisiokrat yang akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ada 3 harga dasar barang-barang, ada harga penjualan, kemudian juga ada harga yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, kemudian ada teori uang sebagai tabir uang atau money is fail dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Nah, jadi dalam pemikiran fisiokrat ini sudah tentang dibahas mengenai teori nilai dan harga, kemudian juga teori uang, kemudian juga pajak ya. Nah, ini kita masuk ke ahlinya, ada Francis Quesnay. Nah, siapa ini ya? Francis Quesnay ini dia adalah seorang dokter ilmu bedah. Ada dokter ilmu bedah, dia menjadi ekonom ya. Nah, bukunya yang terkenal adalah Tableau Ekonomik atau juga Economic Table ya. Nah, ini merupakan usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antar bagian ekonomi tersebut. Nah, inilah buku pertama yang membahas tentang ekonomi melalui model matematika ya. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, mulai untuk perhitungan pendapatan nasional. Nah, dalam tabel ekonomik atau tabel ekonomik ini, Quesnay membagi kelompok masyarakat itu menjadi 4 golongan ya. Nah, pertama adalah kelas masyarakat produktif. Nah, yang disampaikan oleh Quesnay ini petani, peladang. Nah, mereka yang bergerak di bidang pertambangan itu adalah kaum atau masyarakat yang produktif. Kemudian ada kelas tuan tanah yang tidak produktif, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Karena ini hanya merupakan nilai tambah gitu ya, jadi tidak produktif. Kemudian kelas masyarakat buruh atau labor. Nah, di mereka menerima upah.
dan gaji dari tenaganya. Ada 4 kelas dalam tabel ekonomi dari Kuznets ini ya. Nah, bagi kaum fisiokrat, kelas masyarakat produktif inilah yang menjadi pahlawan bagi kemakmuran ya, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas yang tidak produktif. Nah, jadi karena kaum petani ini yang paling produktif, Kuznets ini menganjurkan agar kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga memperhatikan taraf kehidupan petani. Nah, bukan sebaliknya yang selama ini bahwa pemilik tanah dan saudagar itulah yang ada hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah seperti di merkantilisme. Oke, di sini ada asumsi dari Kuznets bahwa ekonomi itu digambarkan ke dalam 3 sektor. Nah, ini ya sektor yang utama dalam asumsi Kuznets. Ada sektor pertanian, menghasilkan makanan, bahan mentah, hasil pertanian ya. Kemudian ada sektor manufaktur, memproduksi barang, pakaian, bangunan ya. Kemudian ada kelas pemilik tanah. Nah, dia tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa karena mereka memiliki klaim atau surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Nah, biaya sewa di sini ya, karena pemilik tanah pasti mereka mendapatkan peroleh pendapatan dari sewa. Nah, ini di teori sewa Fisiokrat ya. Nah, di sini Kuznets meyakini bahwa seluruh kegiatan manusia itu harus harmoni dengan alam. Nah, ada semboyan. Nah, ini kan ya di kaum fisiokrat lah muncul semboyan lazafase ini. Biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jadi tidak dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, jadi ini memang bertentangan sekali ya, makanya Ibu sampaikan di awal tadi sangat berbeda antara merkantilisme dengan fisiokrat ini. Kemudian tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadinya surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. Jadi keuntungannya sangat besar kepada kegiatan sektor pertanian ya. Nah, juga dia menganjurkan bahwa pemilik tanah itu harus dibebani pajak, yaitu dalam bentuk satu macam pajak. Nah, ini fisiokrat, khususnya Kuznets ya, dalam sebuah lazefah ini, mengubah perhatian para ekonom. Nah, sudah beralih ya pandangan ekonom saat itu bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian itu karena berdasarkan pada persaingan bebas dan kebebasan memilih dalam membuat keputusan. Jadi sudah mulai muncul bibit-bibit ekonomi bebas ya. Nah, bersama fisiokrat ini. Nah, kemudian ada ahli kedua dalam mazhab fisiokrat, ada Jacques Turgot. Nah, ini satu-satu karyanya tentang uang ya. Turgot ini dia mendukung perdagangan bebas dan laissez-faire. Nah, ia juga pernah jadi Menteri Keuangan di Louis XVI ya. Nah, kemudian juga dia membubarkan serikat kerja, menghapus semua larangan perdagangan gandum, dan juga mempertahankan anggaran yang berimbang karena dia sebagai Menteri Keuangan ya. Nah, di sini Turgot ini juga membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Cuman reflection yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith ya. Di sini dia ada beberapa pendapatnya tentang preferensi waktu, kapital atau modal, suku bunga, juga peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi yang kompetitif. Nah, karena dia sudah di Louis XVI ya,
sudah mulai maju pemikirannya tentang preferensi waktu, kapital, suku bunga, juga sudah muncul entrepreneur kapitalis ya. Ada beberapa pokok pemikiran dari Turgot ini. Pertama, teori pembentukan modal atau kapital tadi ya. Nah, dia bertolak dari urusan pertanian, bahwa nilai tambah pada hakikatnya itu merupakan awal pembentukan modal dari masyarakat. Nah, nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan juga sewa tanah. Kemudian ada teori hukum hasil yang makin berkurang. Nah, tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian itu tentu ada batasnya ya. Nah, menurut pendapat pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambah modal mulai dari titik tertentu, nah tentu akan memperoleh hasil yang semakin lama semakin berkurang. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya the law of diminishing return. Artinya hukum hasil yang semakin lama semakin berkurang. Baik, itu saja ada dua pemikiran dalam Fisiokrat, D'Agusti, dan Turgot, dan juga jauh berbeda dari pemikiran sebelumnya, merkantilisme. Dan Fisiokrat dia memandang sumber daya alam adalah sumber kekayaan. Nah, juga berjalan sesuai laissez-faire ya, sesuai harmonis dengan proses alam. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini, pembahasan kita tentang Fisiokrat. Ibu harapkan saudara paham dengan materi kita kali ini. Nah, nanti juga akan kita diskusikan bagaimana implementasi atau bagaimana pendapat kita mengenai mazhab Fisiokrat untuk saat ini. Oke, akhir kata, mohon maaf dalam penyampaian. Mungkin ada salah kata, silap kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.